Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami kembali bersama Anda lewat channel Nada Riang. Kali ini saya sajikan sebuah fakta sejarah yang sangat takjub dan menggemparkan kala itu, yaitu masuknya Islam, tokoh yang mendapatkan julukan singa padang pasir, Umar ibnu Khattab. Umar adalah salah satu sahabat Nabi terbaik yang menjadi khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar, sahabat Umarlah yang meneruskan perjuangan Islam. Umar menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin selama 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi, atau tahun 13 sampai 23 Hijriah. Umar mendapatkan dua gelar nama dari Rasulullah, yaitu Al-Faruq, yang berarti pembeda, dan Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin. Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat keras dan pemberani. Sebelum masuk Islam, Umar sangat menentang Nabi Muhammad. Dia ditakuti kaum muslimin karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah. Dikisahkan pada suatu saat Umar marah besar, dengan gagah berani, Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah. Namun, di perjalanan, dia justru bertemu Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adik Umar, yaitu Fatimah, telah masuk Islam. Umar lantas berbalik dan bergegas menemui Fatimah dengan emosi yang meluap-luap. Sesampai di depan rumah, Umar mendengar Fatimah bersama suaminya membaca Al-Quran. Umar marah besar kepada Fatimah dan suaminya. Ketika hendak menyakiti suaminya, Fatimah melarangnya, dan justru Fatimah kena tamparan Umar sampai berdarah. Melihat adiknya tersungkur dan berdarah, Umar merasa kasihan. Umar menghentikan marahnya dan meminta sidiknya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Fatimah menolaknya sebelum kakaknya suci. Umar menuruti adiknya, kemudian mandi. Setelah itu Fatimah membacakan ayat-ayat yang ada dalam surat Toha. Mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya itu, hati Umar langsung tersentuh dan luluh. Kemudian Umar segera bergegas menemui Nabi Muhammad. Kali ini, Umar tidak ingin membunuh Nabi Muhammad, melainkan Umar ingin masuk Islam seperti adiknya. Umar menuju Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat. Saat melihat kedatangan Umar, para sahabat pada ketakutan, namun Rasulullah membukakan pintu untuknya. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepadanya, "Wahai Umar, apa yang membuatmu datang kemari?" Rasulullah sambil memukul-mukul pundak Umar, kemudian Umar mengutarakan maksudnya, yaitu beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kemudian Umar membacakan 2 kalimat syahadat, pertanda Umar masuk Islam. Rasulullah dan para sahabat kemudian bertakbir, bahagia dan gembira sekali menyambut keislaman Umar. Setelah Umar masuk Islam, Umar menyarankan agar Rasulullah tidak lagi menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Ajakan Umar ini kemudian diikuti Rasulullah dan para sahabatnya untuk berdakwah dengan terang-terangan. Perkembangan umat Islam bertambah maju setelah Umar masuk Islam. Bersama Abu Bakar, Umar adalah orang yang paling terdepan membela dan melindungi Nabi Muhammad. Umar selalu setia di sisi Rasulullah. Beliau selalu ikut dalam setiap peperangan, sehingga Umar dikenal sebagai sahabat utama Nabi setelah Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, Umar sangat terpukul dan seakan tidak percaya atas kepergian Rasulullah tersebut. Abu Bakarlah yang kemudian menyadarkannya. Umar dan para sahabat lainnya kemudian bertekad meneruskan perjuangan Rasulullah, lalu bermusyawarah untuk memilih khalifah. Dalam musyawarah tersebut, diputuskanlah Abu Bakar sebagai khalifah dan Umar sebagai penasehat dalam kekhalifahan Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar berwasiat agar nantinya Umarlah yang harus menggantikan dan meneruskan kekhalifahan. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, Umar yang memimpin umat Islam. Di bawah pimpinan Umar, Islam semakin berkembang pesat. Umar mampu mengambil alih Mesopotamia, sebagian Persia. Umar juga mengambil alih Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Umar juga banyak mengubah tatanan pemerintahan. Umar mulai melakukan sensus dan mulai menghitung penanggalan Islam saat peristiwa hijrah. Inilah asal-usul nama tahun hijrah.
Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu', yaitu ketika beliau akan menjadi imam salat subuh. Setelah Umar meninggal dunia, posisi khalifah diduduki oleh Utsman bin Affan. Demikianlah kisah sahabat Umar bin Khattab, yaitu seorang yang pemberani, Amirul Mukminin yang adil dan tegas, serta sangat memperhatikan rakyatnya. Semoga kita semua bisa mengambil suri tauladan akan perjuangan beliau yang tulus dan gigih dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah. Jangan lupa terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara tekan subscribe, like, dan komen. Kami doakan semoga Anda semua selalu sehat, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.